warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Udah selesai. Ada yang udah sarapan? Sarapan pakai apa? Roti? Enak dong. Oke, sebelum itu izinkan perkenalkan, nama Ibu Dede Rahmayani. Kalian bisa panggil Ibu Yani. Jadi materi hari ini kita akan membahas apa? Ada yang tahu? Kita akan membahas tentang pendekatan lingkungan. Sebelum pelajaran dimulai, kita mau melakukan apa ya? Games, benar. Oke, siapa yang mau main games? Angkat tangan. Yang tinggi-tinggi. Oke, kita main games yang namanya gamesnya tebak benda alam. Nanti ibu bakal nyebutin satu benda alam, kalian sebutin manfaatnya apa. Oke? Misalkan ibu sebutin tanah, terus manfaatnya apa? Tempat cadangan air. Terus ada yang tahu tanah apa manfaatnya? Hewan cacing, benar. Tumbuhnya tanaman, betul, good job. Oke, kita mulai permainannya. Bisa? Siap? Oke. Pertama, benda alam. Sungai, apa manfaatnya? Mandi, berenang, cuci, betul. Tepuk tangan buat semua ya. Oke, yang kedua ibu bakal nyebutin benda alam. Pohon, apa coba manfaatnya pohon? Ada yang bisa jawab? Mengurangi polusi, tempat tinggalnya hewan, benar. Tempat berteduh dari apa? Hujan. Oke, good job kalian. Oke, yang terakhir ibu bakal nyebutin satu benda alam. Bunga, makanan hewan lebah. Oke, selesai permainan hari ini. Jadi kita bisa lanjut ke pembelajaran. Apa pembelajaran hari ini yang tadi ibu bilang? Pendekatan lingkungan. Ada yang tahu pendekatan lingkungan itu apa? Apa coba? Angkat tangan aja yang tahu, ayo. Oke, karena nggak ada yang tahu, ibu bakal jelasin. Pendekatan lingkungan ini adalah cara belajar kita dengan melihat, merasakan apa yang ada di sekitar kita. Nah, pembelajaran ini nggak cuman bisa dipelajarin dari buku, tetapi kita juga bisa melakukan di luar ruangan. Gimana sih cara kita melakukan pendekatan lingkungan ini? Ada 4 cara. Yang pertama yaitu observasi atau mengamati. Yang kedua yaitu disebut questioning atau bertanya. Dan yang ketiga yaitu eksperimen atau mencoba. Dan yang terakhir disebut juga dengan association atau menghubungkan dari kesemuanya. Oke, ibu bakal ngejelasin tentang mengamati, observasi. Mengamati itu adalah kita belajar dengan melihat apa yang ada di sekitar kita. Apa aja sih benda alam yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita keluar ruangan, terus di depan ada apa? Tanaman. Nah, itu juga bisa dinamakan observasi. Yang kedua itu apa tadi? Bertanya atau questioning. Kalau kita udah ngeliat, mengamati di depan ada tanaman, terus kita menanyakan, kenapa tanaman ini bisa tumbuh? Kenapa tanaman ini bisa wangi? Kenapa tanaman ini bisa cantik? Terus kenapa daunnya bisa warna hijau? Nah, ini dinamakan questioning atau bertanya. Nah, yang ketiga yaitu melakukan eksperimen atau mencoba. Nah, melakukan eksperimen ini nggak bisa dilakukan kalau misalkan yang pertama sama yang kedua itu nggak dilakukan. Kalau kita udah melihat, terus kita udah nanyain, kenapa sih tanaman ini bisa tumbuh dengan cepat? Kenapa tanaman ini bisa fresh, wangi? Nah,
Kalau kita mau melakukan perbandingan, kita bisa melakukan eksperimen. Contohnya, kalian punya 2 tanaman. Yang satu tanamannya nggak disiram. Nah, yang satu lagi tanamannya disiram sehari sekali. Kalian bisa bedain dari kedua tanaman ini, apakah dia bakal tumbuh, yang mana tanaman yang tumbuhnya lebih cepat gitu. Itu yang dinamakan eksperimen. Nah, yang keempat, association atau disebut menghubungkan. Ini bisa dilakukan setelah ketiganya terpenuhi. Nah, dengan melakukan observasi, terus dengan melakukan questioning, dengan melakukan eksperimen, apa sih hasilnya? Itu dinamakan menghubungkan dari semuanya apa yang telah kita pelajari gitu. Pilihan dari pendekatan ini yaitu pembelajaran lebih menyenangkan, lebih seru karena dilakukan di luar ruangan. Dan yang kedua, kita jadi lebih tahu benda alam itu seperti apa. Terus juga kita jadi mencintai benda alam. Dan yang terakhir yaitu kita jadi bisa belajar banyak hal baru dengan cara yang beragam. Walaupun ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan pendekatan lingkungan ini yaitu kadang kondisi cuacanya tidak menentukan. Kalau misalkan tiba-tiba hujan, jadi pembelajaran di luar tidak bisa dilaksanakan. Dan yang kedua itu kita perlu nyiapin peralatan-peralatan apa aja biar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir itu harus juga hati-hati agar tidak ada terluka saat berkegiatan di luar ruangan. Itu kelebihan dan kekurangan yang ada di pendekatan lingkungan. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Menarik kan? Dengan cara belajar ini kita bisa peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar. Gimana minggu depan kita belajar di luar ruangan, di taman, oke? Jadi siapin semangat kalian, oke? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Cukup sekian, terima kasih semuanya telah belajar dengan baik hari ini. Ingat ya, jaga lingkungan dari hal yang kecil. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.